kemana-mana itu sanggulnya cengkir, kencengnya mikir, terus adab, itu aja. Pokoknya jujur, karena kejujuran itulah menjadikan kamu nanti kesempatan lebih banyak. Awal datang itu semuanya tidak tahu ya, ini toko apa, kok tulisannya patisserie. Patisserie itu apa, kok nggak ditulis yang besar, toko kue apa, toko apa, gimana, toko baut apa gimana mas, kayak gitu. Di situ mereka dari Jakarta langsung datang ke Kediri, diliput. Makan kue, Pak, ya? Hanya untuk makan kue, jadi dari Jakarta ke Juanda, dari Juanda ke Kediri pakai taksi. Jadi makan kue, bentar balik lagi ke Jakarta kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya owner chief dari Patisserie Ahmad Aris Sudagawa. Nama saya Ahmad Aris. Saya usaha di bidang patisserie ya. Kalau di sini kue ya. Bahasa Jepangnya patisserie. Lokasi Jalan Yosudarso nomor 165B, tepatnya di timur Klenteng, Kediri Kota. Awalnya saya usaha ini faktor tidak sengajaan. Kebetulan saya menikah disponsori oleh mertua saya, keluarga istri saya. Terus saya ke Jepang, di Tokyo. Saya menikah, di situ pagi kerja di hotel. Sorenya saya bekerja di keluarga istri saya, di tempatnya di restoran ya. Habis itu karena ada macam-macam, kita kasih solusi. Kalau kamu sewaktu-waktu pulang ke Indonesia, gimana kalau kamu belajar usaha kuliner, karena kamu kelihatannya kelebihan kamu di situ. Terus akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di bidang pastry gitu. Ya, istri saya orang Jepang, mertua saya orang Jepang, asli Tokyo. Kok bisa kenal sama mertua? Ya, kebetulan aja waktu itu saya di Bali ketemu, terus saya akhirnya kenal semuanya, dan saya kebetulan dipercaya, dan akhirnya saya ke sana. Dan akhirnya istri dan anak bisa beradaptasi? Ya, alhamdulillah awal mula di sini nggak bisa bahasa Indonesia, juga nggak bisa bahasa Jawa. Alhamdulillah kebetulan anak-anak saya kami ajarin sekolah di yayasan peninggalan kakek nenek saya, jadi bapak saya sekolah di situ. Jadi mau tidak mau tiap hari pakai bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya tambah akhir-akhir ini bisanya. Beristri orang di luar negeri itu enak nggak sih, Pak? Sebenarnya sih namanya keluarga, suami istri, pasangan itu sama aja, tergantung kitanya. Asalkan saling mengerti, meskipun perbedaan negara, perbedaan semuanya berbeda, tapi kalau ada kemauan insya Allah pasti bisa. Alhamdulillah kita mengasih pengertian sedikit-sedikit, kita menerima perbedaan, tapi kita cari solusi yang bagus ya. Pasti ada perselisihan, itu pasti. Satu negara, satu keluarga aja pasti ada perselisihan, apalagi lain bangsa, lain agama, semuanya lain. Itu kita harus belajar dari situ, menerima perbedaan. Jadi dengan menerima perbedaan, kita cari solusi yang terbaik, insya Allah nanti ada titik temunya di situ. Kalau disiplinnya Jepang itu mamanya masuknya jam 8, biasanya orang-orang yang junior itu masuknya itu 1 jam sebelumnya itu udah paling lambat. Pulangnya juga gitu, pulangnya itu yang junior itu paling akhir. Karena apa? Karena dia itu orang-orang junior itu pengen mengejar ilmunya, bukan masalah finansialnya, tapi ilmunya. Biar gimana caranya biar cepet bisa. Terus itu karena saya diajari sama senior saya, kalau istilahnya kalau sana itu senpai, itu sama aja sama guru kita. Jadi karena saya bisa bekerja karena diajari senior saya. Jadi kalau seniornya belum pulang, nggak berani pulang juniornya. Itulah kedisiplinan Jepang, di mana satu ilmu aja itu udah sangat dihargai. Satu kata-kata yang diajari sama seniornya itu sangat-sangat diajari. Karena ada mereka lah kita bisa bekerja kayak gitu. Bos-bos saya dulu yang di sana itu mereka bos oke, tapi makan bersama, rokok bersama. Dia anak-anak belum datang, dia datang duluan kayak di situ. Jadi mentang-mentang bos dia datangnya lambat-lambat enggak, tambah justru bos itu dia datangnya awal, pulangnya akhir kayak gitu. Mereka itu sangat fair ya, karena kejujurannya sangat fair. Umpamanya kembalian kurang 5 perak aja itu udah dikembalikan ke sana. Umpamanya ada dompet hilang di kereta pun pasti kembali kalau di sana.
itulah emang udah menjiwai. Jadi yang sulit itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran. Jadi melatih kesadaran itulah yang sulit. Saya mengajarkan anak-anak di sini itu bukan karena dimarahi kamu kerja sini, enggak, tapi gimana mereka itu biar sadar bahwasanya kerja itu bukan karena keterpaksaan, tapi memang kebutuhan kita. Saya kalau pengen enak ya harus sadar bahwasanya kita nggak usah disuruh pun udah ngerjain. Nah itu nanti ke depannya jalan buat kita sendiri kayak gitu. Kalau di sana kan kalau udah menikah itu udah tergantung anaknya, udah bebas. Tergantung kamu pengen di mana, tergantung keluarganya. Jadi waktu kebetulan ada keluarga yang sakit, istri saya pulang, nggak usah pulang ke Indonesia dulu, di sana aja ngelayanin keluarga. Tapi bapak istri saya tambah ngomongnya, udah kamu cepat-cepat pulang, soalnya kebetulan saya pas pindahan toko, pas repot-repotnya dari Sudirman ke sini. Jadi kebetulan nenek dari keluarga istri saya meninggal satu rumah dengan bapak saya, mertua saya, ya, meninggal. Akhirnya pulang ke sana saya karena pindahan toko, istri saya udah kamu ngurusin di Jepang sampai selesai, tapi belum selesai udah pulang ke sini karena bapaknya emang suamimu repot perpindahan, ada anak-anak juga, kamu udah pulang aja gitu. Jadi intinya mementingkan kalau udah menikah, udah istilahnya udah merdeka, ya udah kamu urusin keluarga kamu, bukan ngurusin bapak kamu gitu. Keluarga mereka pernah mengunjungi sini, Pak? Sering, gitu. Waktu pembukaan toko di sini berkunjung ke sini, terus waktu kita buka di Surabaya berkunjung ke sini. Patisserie itu aslinya bahasa Perancis, cuman patisserie di sini yaitu artinya itu toko kue. Ya kebetulan patisserie yang kita dalami di sini basicnya Perancis, tapi rasanya teksturnya orang Jepang karena kebetulan saya belajar di Jepang yang disesuaikan dengan lidah orang Jepang. Terus kebetulan saya belajarnya di chefnya orang Perancis, terus ada yang orang Jepang, ada orang Korea, jadi saya belajar dari sana. Orang Indonesia kebetulan saya yang pertama belajar di situ. Patisserie sama kue-kue yang lain itu perbedaannya adalah patisserie itu biasanya sangat-sangat mendetail ya. Jadi dari suhu ruangan, dari suhu pemasakan. Jadi kita yang kue-kue patisserie yang sekarang itu yang dijual itu adalah teknik memasaknya. Jadi dari segi teknik meskipun resepnya sama, bahannya sama, jadinya itu beda. Alhamdulillah kami berpengalaman di tempat-tempat lain dari yang kecil sampai yang besar. Itu kalau masalah resipi itu enggak hanya perbedaannya 11-12, hanya pembedaannya adalah yang kecil. Umpamanya suhu, kalau coklat itu kalau diluarin suhunya antara 16 itu udah mulai leder. Jadi harus didinginkan dulu, tempering dulu kayak gitu. Pembedanya di situ teknik memasaknya. Terus orang suka sweet tapi nggak suka manis karena banyak orang memperhatikan kesehatan. Jadi kalau di patisserie di Jepang itu seminimal mungkin nggak pakai pewarna. Jadi sebisa mungkin pakai warna natural. Kalau hijau ya pakai green tea, kalau merah ya pakai strawberry. Jadi buahnya langsung dipakai. Bedanya adalah di teknik memasaknya, di mana biasanya di lab dulu. Jadi emang benar-benar resepnya itu udah benar-benar diteliti berapa lama, enaknya itu berapa jam, berapa lama, yang paling enak teksturnya gimana, kelembutan tekstur itu udah mendetail dunia pastry sekarang ini. Kalau standar pastry yang bagus itu ya intinya awalnya adalah dari penampilannya juga ada, teksturnya ada, terus rasa itu mau dibawa kemana. Bukan hanya oh enak aja enggak, tapi mau mengedepankan asemnya, asinnya, atau pahitnya. Jadi semuanya itu menjadi pembeda, bukan hanya enak aja enggak, tapi ada ada ininya begitu. Jadi nggak hanya rasa manis, asam manis, tapi juga ada teksturnya lagi. Dipangan lumer itu masih beda lagi nanti. Disitulah pembedanya di patisserie. Awal datang itu semuanya tidak tahu ya, ini toko apa, kok tulisannya patisserie. Patisserie itu apa, kok nggak ditulis yang besar, toko kue apa, toko apa, gimana.
toko baut apa gimana Mas, kayak gitu. Awal-awalnya begitu, cuman alhamdulillah ada orang-orang Kediri ini nggak taunya banyak yang udah pernah pergi ke Jepang, ke Tokyo khususnya untuk wisata. Jadi mereka yang tahu, mereka itu cari informasi ini Jepang-Jepang beneran apa Jepang-Jepangan ya gitu. Akhirnya mereka coba-coba, kebetulan rasanya cocok, terus akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Kemudian kebetulan ada orang Jepang di sini yang mengenalkan kue kami di Surabaya, dibawa ke Surabaya. Akhirnya orang-orang Surabaya, orang-orang ekspatriat Surabaya itu pada ke Kediri. Dari situ mereka beberapa kali datang ke Kediri, terus akhirnya mereka minta tolong. Kebanyakan di Surabaya itu ibu-ibu yang punya anak kecil pengen kue tapi nggak bisa ke sini soalnya jauh. Yang dulu nggak ada tol, kurang lebih perjalanan 4 jam 5 jam. Terus akhirnya kami coba kirim ke Surabaya, itu di luar ekspansi saya, itu yang mana pemesanannya itu sangat yang kita nggak bisa melayani. Jadi akhirnya saya putuskan sebisa kita, kapasitasnya bisa kirim berapa, ya udah itu aja. Kalau melebihi itu kita stop pesenannya. Jadi kita upload 2 minggu sebelumnya, terus habis itu seminggu sebelumnya itu udah kami tutup orderannya, baru seminggu setelah itu kami kirim. Kayak gitu. Ke Surabaya dengan jadwal yang pasti. Jadi umpamanya kita kirimnya jam 9, itu di tempat A jam 9 sampai 30, di tempat B nanti jam 10 sampai jam 10.30. Jadi jadwalnya emang benar-benar kita mepet. Jadi kalau jamnya nggak tepat waktu, kita ngambil ke tempat lain. Kalau gitu kita nggak bisa melayanin via ojol kayak gitu. Ya alhamdulillah dengan adanya mereka dari mulut ke mulut, terus akhirnya ada sosial media yang alhamdulillah di kalangan ekspatriat itu sangat banyak animonya. Di situ mereka dari Jakarta langsung datang ke Kediri. Dari situ diliput hanya untuk makan kue. Jadi dari Jakarta ke Juanda, dari Juanda ke Kediri pakai taksi. Jadi makan kue, bentar balik lagi ke Jakarta kayak gitu. Bahkan ada yang dari Taiwan kemarin. Mereka penasaran ya dengan kok bisa-bisanya bikin pastry kayak gitu. Yang dimana pastry itu yang sangat mendetail, disiplinan waktu, timingnya, suhu, semuanya itu ada di situ. Yang dimana sangat sulit. Karena dia penasaran, mereka itu ke sini. Kualitasnya kebetulan saya pernah bekerja di mana tempat itu adalah istilahnya dengkotnya patisserie. Di situ saya pernah bekerja dari the best patisserie in the world. Jadi bukannya lokal tapi in the world. Orang Prancis, cuman buka pertamanya di Tokyo, di Hotel New Otani Tokyo. Ya, kebetulan saya bekerja di belakang layar di ateliernya. Jadi kami bekerja di situ yang alhamdulillah mereka lah yang akhirnya menceritakan dari mulut-mulut kayak itu. Ya alhamdulillah dari situ mereka terus berdatangan dari mulut ke mulut dan akhirnya karena mereka penasaran di Jakarta kok nggak ada kayak gitu, di Surabaya kok nggak ini, akhirnya kami putuskan 3 bulan sekali kita kirim ke Jakarta. Kalau dulu pernah sebelum pandemi itu tiap bulan kita ke Jakarta. Karena kita nggak bisa melayani yang luar kota, akhirnya kami putuskan 3 bulan sekali. Kalau dulu 1 bulan ke Jakarta, 1 bulan ke Surabaya, 1 bulan ke Malang, ke Cikarang. Tapi karena SDM kita tidak mampu ini, sementara kita sesuaikan dengan SDM kita. Jadi kita schedule 3 bulan sekali kita ke Malang, 3 bulan sekali kita ke Surabaya, 3 bulan sekali ke Cikarang, 3 bulan kali ke Jakarta. Itu pun menyesuaikan dengan kondisi yang ada di toko sini. Ya alhamdulillah dengan adanya mereka itu orang-orang lokal mulai berdatangan karena orang-orang sini kebanyakan kan orang muslim, kebetulan kakek nenek saya juga berkecimpung di situ. Kebetulan ibu saya itu cucu dari Mbah Yai Ma'ruf Kediri. Jadi orang-orang Lirboyo, orang-orang pondok-pondok pesantren sini yang saya juga pernah mondok di situ, akhirnya mereka tahu bahwasanya saya juga pernah di situ dan saya kebetulan cucunya situ, akhirnya mereka mengenalkan begitu ceritanya. Jadi akhirnya orang-orang lokal itu ke sini gitu.
Ya alhamdulillah sampai sekarang dipercaya orang-orang kalau ada ulang tahun, hajatan itu alhamdulillah pada kesini. Ya alhamdulillah kita customer kita kebanyakan itu di luar bangsa, luar etnis, ada yang dari Amerika, ada orang yang Prancis, ada orang Jepang, macam-macam agama, ada yang Hindu, ada yang Buddha, bahkan teman saya yang pendeta pun banyak. Mbah Yai pun ya alhamdulillah kebetulan ya Mbah Yai saya juga alhamdulillah datang ke sini berkat-berkat barokah beliau. Merekrut karyawan itu pasti harus mendidik dari awal, itu susah nggak Pak? Ya emang saya mendidiknya sangat susah ya, soalnya juga belum mengerti dari apa sih patisserie, apa sih kue kok kayak gini kayak gitu ya. Tapi kita tiap hari sharing pengalaman-pengalaman saya yang saya alami di Jepang dengan sedikit-sedikit ilmu, dengan sedikit-sedikit filosofi hidup ya. Kebanyakan kan kita kalau udah nyaman kita itu nggak mau berpikir bahwasanya sekali waktu kita itu pasti akan jatuh, itu pasti ada. Jadi kita berpikirnya terus ke depan, insya Allah nanti meskipun kayak saya ini orang kampung nggak tahu apa-apa, tapi kalau kita mau belajar insya Allah kita akan terus maju gitu ya. Kalau masa depan istilahnya kita dilahirkan dari keluarga miskin, keluarga kaya itu bukan tanggung jawab kita, tapi masa depan kita yang akan datang itu yang menentukan kita. Makanya kita harus bergerak belajar dari awal. Umpamanya kita kerja di patisserie ini ya udah jalanin aja patisserie itu, dengan sendirinya nanti jalannya akan terbuka karena kita bergerak. Jadi modalnya itu bukan hanya uang aja, dari skill kita nanti sedikit-sedikit dapat modal dari situ, dari kesehatan, dari tekun belajar, akhirnya dari situlah kita modal dapat ya itu. Nanti dipercaya orang, akhirnya alhamdulillah kita bisa berdiri ya, jalannya dari situ, dari awal. Saya sendiri soalnya mengalami dari keluarga yang sederhana, bapak ibu saya guru ya, jadi kita nggak ada basic dari bisnis ya, jadi hanya kita mengalir dijalanin setiap hari kehidupan ini, itu aja. Kalau kita best sellernya itu Japanese roll ya. Kalau makaronnya alhamdulillah juga makaron kami langsung belajar ke masternya makaronnya, kami juga best seller. Japanese rollnya kita mengedepankan ke kelembutan teksturnya. Kalau di sini Japanese rollnya kita membawa dari madunya madu lokal yang memang benar-benar kita bekerja sama petani. Telurnya juga telur yang benar-benar dari petani lokal sini. Impian saya ya staf-staf saya ini sebisa mungkin nanti bisa mandiri, bisa mengangkat kerabatnya, saudara-saudaranya, dan kita bermimpi insya Allah nanti kalau udah di Indonesia lain kali kita ganti bermimpi, karena kami belajar di the best patisserie di the world, seenggak-enggaknya nanti kita menjadi the best patisserie dengan halal food gitu ya, impian saya. Sekarang sih masih berjalan mengalir ya, kita tiap hari introspeksi diri, tiap hari kita asah, kita sharing sama teman-teman yang jadi pastry di Jepang sana, ada yang di Korea sana. Saya tetap terus belajar sama mereka senior-senior saya, ya tetap perkembangannya sekarang gimana, tapi tetap saya ada hubungan dengan mereka karena senior-senior mereka yang mengajarin saya. Ya, seenggaknya saya pengennya keahlian saya di bidang patisserie, di bidang kuliner, seenggaknya ilmu saya bisa bermanfaat buat mereka-mereka, dan mereka itu bisa nantinya bermanfaat untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk kemajuan terutama negara Indonesia ini, kayak gitu. Anak-anak jenengan ada yang ingin diteruskan di sini Pak? Kalau saya sih nggak ada pemikiran anak saya harus seperti saya, nggak ada. Saya hanya berusaha, anak saya punya pemikiran sendiri, jadi saya hanya ada jalan yang seperti ini, ada jalan dengan cara menjadi usaha patisserie. Mungkin kalau ada yang minat, monggo nggak masalah. Tapi kalau anak saya maunya di bidang lain, ya saya hanya mensupport saya. Karena emang jalannya masing-masing, anak-anak, bapak-bapak. Jadi kita nggak ada pemasaran. Jadi udah tergantung anak-anak saya masing-masing. Keinginannya apa, saya hanya mensupport aja. Pak, apa wajangan orang tua atau kakek nenek yang masih jenengan ingat sampai sekarang? Kalau kemana-mana itu sanggupnya cengkir, kencengnya mikir.
terus adab. Itu aja, pokoknya jujur, karena kejujuran itulah menjadikan kamu nanti kesempatan lebih banyak. Sopan, jujur, disiplin, insya Allah dengan adanya kejujuran nanti kamu menjadi modal kamu dipercaya orang, bisa bekerja sama-sama orang karena kamu jujur. Di dunia kuliner ya, dulu saya kan pagi kerja di hotel, sorenya saya bekerja di family istri saya. Nah, kebetulan di situ di sushi situ, karena saya kalau kamu mau pulang ke Indonesia sebaiknya kamu sekolah, bukannya cari uang aja tapi sekolah, cari ilmunya dulu. Nanti nggak rugi kamu pulang ke Indonesia. Nah, dari situ kita belajar bahwasannya kalau kamu pengen dihargai orang, kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan ilmu kamu nanti bisa punya nilai lebih. Dari ilmulah kita belajar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya atas nama Owner Chief dari Patisserie Ahmad Arif Sudagawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.